video kali ini aku pengen memulai obrolan dengan jargon Nike, just do it, dan jargonnya Tokopedia, mulai aja dulu. Karena kita mau ngebahas tentang keberanian untuk memulai. Mungkin ada di antara para sahabatku yang lagi nonton, kalian baru kuliah, baru selesai lulus kuliah, atau mungkin baru merencanakan untuk memulai bisnis, atau mungkin baru memulai untuk olahraga, atau mungkin ada di antara kalian yang masih single dan sudah punya pasangan dan sedang merencanakan untuk pernikahan, memulai hidup baru, atau mungkin ada yang sedang concern dengan berat badannya dan pengen lost weight, pengen menjaga berat badan, atau mungkin ada yang seperti aku, ada yang ingin memulai bikin konten, mulai jadi YouTuber, atau mungkin as simple as pengen melakukan sesuatu yang baik, yang berbuat baik, atau mungkin pengen memulai untuk rajin sholat bagi yang muslim, atau rajin ibadah, atau mungkin lagi pengen memulai untuk bangun pagi dan lain-lain, segala sesuatu yang baik lainnya. Keberanian untuk memulai ini hanya dimiliki oleh sebagian orang. Nggak banyak orang yang berani untuk memulai sesuatu. Rata-rata kita itu bergerak karena dikendalikan oleh sistem. Contoh, ketika kita kecil, kita harus bangun pagi karena harus berangkat sekolah, atau kita harus bangun pagi untuk berangkat kerja, atau kita harus masuk on time di jam tertentu, kalau enggak bos kita akan marah buat yang bekerja. Dan sebenarnya untuk memulai, keberanian untuk memulai ini dibutuhkan leap of faith, keyakinan untuk melompat dalam tanda kutip. Karena istilah ini, leap of faith ini, pertama kali tahu istilah ini itu di game Assassin's Creed. Di bawah itu ada jurang, kita berada di ujung sebuah jurang, dan kita sudah dapat informasi sebelum-sebelumnya bahwa di bawah jurang itu terdapat sesuatu yang indah, surga, atau mungkin sesuatu yang ingin kita capai. Tapi di antara ujung kita berdiri dan di bawah jurang itu ada cloud, ada kabut
atau awan yang menutupi pandangan kita. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah itu. Jadi itu makanya dinamakan leap of faith, lompatan keyakinan. Jadi kita harus benar-benar yakin untuk melompat dan tidak bisa diulang lagi. There is no turning back. Terkadang untuk memulai sesuatu yang baru ini kita sering dihadapkan kepada big moment. Ada satu kejadian penting dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan seseorang, mungkin ditinggal pasangan, mungkin kita di PHK dari kerja, mungkin kita baru lulus kuliah, itu tadi bingung mau kemana, mau kerja kemana, tiba-tiba sakit mendadak, divonis dokter sakit jantung, atau mungkin yang sakit tiba-tiba drop gitu, dan kita harus menurunkan berat badan, harus memulai pola hidup sehat. Dan itu suatu big moment yang bisa membuat kita untuk melakukan leap of faith, melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Dan kita harus merubah pola dan kebiasaan untuk nggak cuma sekedar memulainya, tapi kita bisa konsisten menjalankannya. Karena diet sehari itu nggak akan kita bikin turun berat badan. Olahraga satu hari juga nggak akan bikin kita langsung berotot, langsung six pack gitu. Dan upload 1-2 video juga nggak akan bikin kita jadi YouTuber terkenal gitu. Semua yang ingin kita capai, semua usaha-usaha yang sudah kita lakukan itu efeknya nggak akan kita rasakan dalam 1 kali atau 2 kali kita melakukannya gitu. Ya mungkin ketika kita memulai usaha baru, kita berjualan, langsung efeknya berasa. Tapi di situ kan nanti ada, misalkan kita dapat uang, kita butuh modal untuk berjualan besoknya lagi, kita butuh mengembangkan usahanya dan lain-lain. Itu apa yang kita dapat saat itu kan total keuntungan. Dan seringkali setelah beberapa kali usaha kita belum merasakan hasilnya dan kita jadi down, kita jadi kehilangan semangat, berbeda dari semangat yang sebelumnya, sehingga kita tertarik kembali ke kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Jadi kita kembali ke kebiasaan yang lama, kembali makan nggak sehat, kembali nggak berolahraga, berhenti usahanya, kembali bangun siang, dan lain sebagainya. Ketika kita kembali kepada kebiasaan lama kita sudah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Karena waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang,
tidak bisa diambil kembali. Waktu akan berjalan terus ke depan, seperti dalam surat ini untuk yang muslim ya, tapi menurutku ini juga bermanfaat untuk agama manapun, untuk semua orang. Pemahaman ini di dalam Al-Quran ada surat Al-Ashr. Al-Ashr itu artinya waktu, dan surat ini cuma 3 ayat. Bacanya demi masa, ayat yang pertama. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Itu ayat yang kedua. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. Itu isi suratnya. Cuma 3 ayat. Tapi maknanya sangat luas, di mana Tuhan sangat menganggap waktu itu adalah hal yang berharga. Karena dari ayat yang pertama aja, demi masa, demi Tuhan sangat sampai bersumpah ya, istilahnya ya, bersumpah dalam dan mengklaim bahwa masa itu, waktu itu sangat-sangatlah penting. Kurang lebih tafsirnya begitu. Mungkin detailnya bisa kalian cari di video lain. Tapi intinya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, jauh lebih berharga daripada uang, jauh lebih berharga daripada harta yang dimanapun. Karena itu tadi, waktu tidak bisa diulang. Kalau uang, harta, ketika kita kehilangan itu semua, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa cari cara untuk mendapatkannya kembali. Tapi kalau waktu, ya mungkin ada di film-film fiksi ilmiah, mereka time travel gitu ya, bisa memutar waktu kembali gitu. Tapi itu mungkin nggak akan terjadi di dunia nyata, karena itu sangat menentang hukum alam, itu sangat menentang kekuasaan Tuhan. Saking berharganya waktu, banyak momen dalam hidup kita yang sudah kita lewatin. Salah satunya, kalau dalam pengalamanku, ketika anakku baru lahir, sampai sekarang umurnya udah 4 tahun, waktu terasa begitu cepat. Dia seakan-akan tumbuh cepat sekali gitu, dan banyak momen-momen yang lucu, yang menyenangkan, yang sedih, yang mengharukan. Dia belajar banyak hal, dan kita juga sering mengenang masa lalu, masa-masa kita waktu sekolah, masa-masa paling indah kalau katanya Krisya. Sedikit cerita tentang mengenang masa SMA. Jadi waktu lebaran kemarin, lebaran 2025, aku dan keluargaku mudik pulang. Dan kebetulan juga waktu itu ada reuni SMA aku, dan aku datang ke sana, ketemu teman-teman lama, ngobrol,
sharing kegiatan masing-masing sekarang, ngobrol masa lalu kita, mengenang masa lalu. Ada yang mukanya sama, ada yang kelihatan tambah tua, ada yang tambah berisi, ada yang well dressed, berpakaian rapi, itu terlihat sukses dalam tanda kutip. Lalu pulang dari reuni itu, beberapa hari kemudian aku sadar bahwa aku mengalami stagnan dalam kehidupanku. Aku hanya berhenti di situ-situ aja. Aku stagnan dalam karirku di musik. Berat badanku makin naik. Gak ada progres yang signifikan. Dan aku terlena di zona nyaman selama beberapa tahun terakhir. Lebih tepatnya semenjak pandemi sampai sekarang, aku hanya melakukan apa yang ada di depan mata. Aku hanya mengikuti sistem, dan I have to do something. Akhirnya aku mulai workout lagi setelah sekian lama. Setelah beberapa tahun gak workout, dan aku lost weight 10 kilo dalam waktu kurang lebih 2-3 bulanan. Dan aku makin sering latihan drum lagi, dan lebih intens membenahi bandku, timku yang sekarang. Terus reach out relasi-relasi yang sudah lama lost contact. Intinya adalah aku memulai kembali, start over from the beginning. Walaupun sebenarnya juga nggak beginning banget ya, tapi aku start over. Aku mulai mengingat-ingat kembali apa yang menjadi tujuanku. Aku fokus lagi pada target-targetku, remind akan impian yang ingin aku capai, yang sudah aku rencanakan dulu, target awal yang dulu pernah aku buat. Dan Irayan membuat konten untuk kalian, untuk kita semua, dan untuk mengingatkan diriku sendiri. Ini adalah momen aku berani memulai di judul video ini. Jadi sahabatku, jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Dan itu memang benar. Aku pun merasakan hal yang sama. Jangan pernah menyerah. Kalau kalian masih melihat video ini, artinya aku pun tidak menyerah. Mari kita berkembang bersama. Mari kita tumbuh bersama dengan jalan kita masing-masing.
Mari kita sukses bersama, mencapai impian kita bersama dengan jalan kita masing-masing. Karena Roma tidak dibangun dalam satu malam. Semua yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Aku ulangi, semua yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, sekian video dariku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat beristirahat. Good night.